Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Bang, capek bang. Sama, ya. Capek juga, iya sama, capek. Tetapi yang membuat kita lebih capek itu sebenarnya pikiran kita sendiri. Bukan kok YouTube-nya yang membuat kamu capek. Bukan YouTube-nya yang membuat kamu nggak bisa bikin konten. Tapi yang membuat capek yaitu kamu disibukkan dengan pikiran-pikiranmu yang konyol. Apalagi belum 1000 subscriber, setelah itu 4000 jam tayang, bahkan ada yang tadi yang WA ke saya, Bang, saya sudah menggunakan upload video, Alhamdulillah, ini 9 bulan, yang awalnya itu memang nggak ada perkembangan sama sekali, dan jam tayangnya sudah 5000 lebih, tetapi subscribernya tetap mentok. Nah, ini satu pembelajaran ya. Kalau jam tayang itu sudah di atas 5000, tapi subscribermu mentok, itu sebenarnya apa yang kamu lakukan? Evaluasi diri. Yang jelas sebenarnya videomu menarik, tetapi kamu kurang konsisten, mentang-mentang real time tinggi, tapi tidak berkunjung ke sesama pemula. Itu sebenarnya yang terjadi, dan saya yakin kalau subscriber mentok, anggaplah di 500 atau 600, sudah hampir 1 tahun, jam tayangnya sudah di atas 5000, itu sebenarnya videonya kan menarik. Buktinya setelah diupload jalan. Dan kemungkinan yang nonton ini kan tidak mensubscribe atau channel unik. Kok channel unik ya? Penonton unik, penonton di luar subscriber. Jadi terlena dengan jam tayang yang terus bertambah, akhirnya lupa untuk mengunjungi sesama pemula. Ya repot bos. Ya. Dan itu saya yakin yang terjadi bakalan seperti itu kalau jam tayangnya lebih tinggi atau tidak imbang. Jadi ini menjadi pembelajaran bagi yang lain ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang mungkin apa ya bang masalahnya, sebenarnya channelmu nggak ada masalah, bagus itu. Channelmu pasti rame karena jam tayang sudah di atas 5000, tetapi subscribernya mentok. Artinya memang kurang berkunjung ke sesama pemula, hanya mengandalkan video yang mungkin menarik bagi penonton di luar subscriber. Itu satu. Yang kedua, hati-hati. Biasanya seperti ini, kalau sebuah channel ini mengalami hal seperti ini, setelah diterima menjadi program partner YouTube, karena kurangnya mungkin interaksi di kolom komentar, channelmu bakalan makin sepi. Banyak yang sebelum monet iklanmu lancar, ya iklanmu lancar. Kenapa kok iklanmu lancar? Satu, videomu menarik. Setelah itu yang kedua, mungkin judul juga menarik, banyak ditonton di luar subscriber, makanya dikasih iklan sama Google, dan itu bagus. Karena saking banyaknya penonton, itu pendapatannya kalau iklannya tampil kan lumayan. Dan itu siapa yang makan? Karena kalian belum monet ya, yang makan adalah Google sendiri. Ya. Mungkin kalau dulu untuk menutupi kerugiannya, sebenarnya ya tetap aja Google is company, ya. Google adalah perusahaan. Jadi mana ada perusahaan yang mau bangkrut, mana ada perusahaan yang mau rugi. Dulu mungkin ada yang berbangga ria dengan shot mendapatkan bonus shot. Bukan monetisasi, tapi shot yang berupa bonus. Mungkin ada beberapa kreator yang mendapatkan bonus. Bonus itu diambil dari mana? Apakah Google mungkin menutupi kerugiannya mungkin dengan memangkas pendapatannya? No. Google pasang strategi, YouTube pasang strategi. Dengan apa? Dengan channel yang belum monet dibombardir dengan iklan. Dan itu pendapatannya masuk ke Google. Jadi seperti ada subsidi silang. Itu untuk menutupi apa? Untuk membayar shot itu. Nah, sekarang apa yang dilakukan? Setelah monetisasi, setelah itu pendapatan dibagi dua dengan kreator, dengan Google, yaitu iklanmu jadi sedikit berkurang. Iklanmu mungkin bisa dikurangi. Yaitu memang Google seperti itu. Sekali lagi, YouTube adalah sebuah company. Jadi mana tidak ada sebuah perusahaan itu yang mau rugi. Semuanya adalah ada strategi khusus supaya pendapatan YouTube juga tidak berkurang karena membayar bonus-bonus shot yang jumlahnya juga triliunan. Jadi teman-teman ini sebenarnya sudah masuk ke dalam lingkup bisnis
Sebagai konten kreator, teman-teman juga harus berbisnis dengan Google. Ya mungkin dari Google sudah menyiapkan platform, yaudah kalian berkarya tanpa modal, mungkin hanya modal pulsa yang kebanyakan orang di dunia juga mampu beli pulsa, bisa pasang wifi. Modalnya cuma apa? Modalnya berkarya, berkreasi sebaik mungkin, setelah itu diupload di YouTube. Kalau dulu sebelum ada YouTube apa? Untuk berkarya kita harus ikut mungkin sebuah apa ya namanya? Kayak contohnya kesenian misalnya. Kita harus ikut sanggar, kita harus latihan di sana. Setelah itu lomba, menang lomba baru mendapatkan hasil, dan itu pun juga tidak sepadan. Kadang-kadang kita menang lomba ataupun mungkin sekarang contohnya saja lah ya. Contohnya saja mungkin teman-teman mengikuti sebuah kontes motor, mungkin menghabiskan modif motor, menghabiskan modif mobil yang mungkin menghabiskan ratusan juta bahkan miliaran, tapi hadiahnya apakah mungkin miliaran? Enggak juga. Kontes motor menghabiskan mungkin sekitar 100 juta, tapi paling juara 1 20 juta, juara 2 yang mungkin menghabiskan dana yang sama ratusan juta, juara 2 juga paling 20 juta. Di situ yang dibutuhkan apa? Kebersamaan. Dan teman-teman menikmati di situ. Menikmati kebersamaan, dan itu sadar-sadarnya setelah kalian pensiun menjadi mengikuti kontes-kontes tersebut. Mengikuti kontes yang selalu rugi, hadiahnya nggak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Tapi saat teman-teman berkecimpung itu, teman-teman menikmati. Karena apa? Ditutup dengan kebersamaan. Akhirnya siapa yang diuntungkan? Pasti company juga. Siapa itu? Ya mungkin penyedia produk, ya penyedia modifikasi. Mungkin bengkel yang ini supportnya mungkin bengkel si A. Padahal bengkel si A itu juga mendapatkan support dari perusahaan modifikasi. Setelah itu seolah-olah bengkelnya mensupport, bengkelnya juga jualan itu. Jadi tetap aja company yang dirugikan siapa? Tetap aja para orang-orang yang mungkin kelompok-kelompok yang mengikuti kontes-kontes itu. Di YouTube juga seperti itu. Sekali lagi ya, di YouTube pun seperti itu. Mungkin saat belum monet kebersamaannya luar biasa, tapi setelah monet nanti teman-teman akan terjun ke dalam bisnis masing-masing. Yang tadinya mungkin kompak sudah mulai ya. Karena pendapatan YouTube ini mungkin dikira kurang tinggi, sudah mulai ada bisnis-bisnis. Mungkin jualan jam tayang, mungkin jualan subscriber. Dan itu sebenarnya nggak masalah. Tapi semuanya kan tergantung dari kecerdasan teman-teman sendiri. Kalau teman-teman cerdas bisa menerima itu semua tanpa harus beli jam tayang, tanpa harus beli subscriber, ya channelmu berkembang. Tetapi kalau kemampuanmu tidak diasah, ya kalian bakalan masuk ke dalam lingkaran itu. Jadi kalau mungkin alasan capek, semuanya merasakan capek. Insan tutor capek, sama, semua insan tutor juga merasakan capek. Apalagi dulu. Ya, kalau sekarang mungkin capeknya sebanding dengan penghasilan, ya namanya juga tetap capek. Tapi perjuangannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perjuangan yang sebenarnya adalah perjuangan setelah diterima menjadi program partner YouTube. Jadi kalau saat ini, kalau mungkin sudah mendapatkan jam tayang melebihi 5.000, setelah itu subscribernya mungkin masih separohnya atau mungkin masih kurang, hanya satu sebenarnya. Berdasarkan pengalaman-pengalaman kita dari YouTuber yang sebelum teman-teman itu punya akun, sebelum teman-teman terjun menjadi konten kreator, videomu sudah menarik. Tetapi kalian kurang berinteraksi dengan sesama pemula. Ya, sudah kok Mas, ingat. Sudah menurut kamu belum tentu standar sudahmu dengan standar sudahnya YouTube itu beda. Kamu mungkin merasa sudah, tapi tidur jam 10, tidur jam 11. Itu sudah, ya sudah. Padahal sudahnya yang dilakukan oleh insan tutor dulu, saya sudah melakukan, Mas. Sampai sekarang insan tutor tidur masih jam 5 pagi, Bos. Sampai jam 5 pagi, kadang jam 4 itu baru tidur. Kadang-kadang jam 8 pagi baru tidur. Tapi kalian yang sudah, Mas, baru 1 tahun, itu tidurmu YouTube hanya dijadikan sampingan, pulang kerja, karena besok harus kerja lagi, jam 12 mentok itu sudah tidur.
Dan itu sudah merasa mungkin sudah mas capek, sudah ada 1 tahun begitu. Ya itu. Jadi standar sudah melakukan, sekali lagi, standar sudah melakukan menurut kamu, ini beda dengan standar melakukan menurut YouTube. Sekali lagi, YouTube adalah bisnis, YouTube adalah sebuah company. Jadi semuanya tidak mau rugi. Termasuk teman-teman yang nggak mau rugi, pasang strategi-strategi yang membuat channelmu berhasil. Caranya gimana? Di Instant Tutor. Semuanya sudah dibahas, bahkan dengan strategi-strategi yang disampaikan oleh Instant Tutor dengan pembelajaran kita bersama di channel ini. Instant Tutor bahkan sampai dianggap sesat, nggak punya akhlak segala macam. Kenapa? Ya merugikan bisnisnya dia. Ya. Apapun yang ditutupin, mau kayak apapun, ujung-ujungnya apa? Teman-teman tahu sendiri kan? Channel-channel yang kayak apa dan nanti ujung-ujungnya apa? Mudah-mudahan ya teman-teman bisa melihat ini dari kacamata yang berbeda gitu. Ya. Mungkin nggak paham apa yang disampaikan oleh Instant Tutor kalau tidak menyimak video, atau mungkin tidak pernah menonton video-videonya Instant Tutor sebelumnya. Apa yang disampaikan Instant Tutor saat ini ya mungkin nggak bakalan masuk di otakmu. Karena antara satu video dengan video yang lain itu selalu ada hubungannya. Sekali lagi, yang mungkin baru menemukan videonya Instant Tutor dan video yang ini, teman-teman nggak bakalan tahu apa maksud dan tujuan kita ngoceh dan ngobrol seperti ini dan ngomong seperti ini. Jadi mudah-mudahan menjadi pembelajaran. Yang nggak paham biar aja nggak paham. Tapi yang paham-paham ya silahkan aja untuk terus berkembang, berkarya sampai kapanpun Instant Tutor akan selalu ada buat teman-teman pemula. Sehat selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan salam buat keluarga.